untuk bangun greenhouse waktu itu dengan luasan 1000 meter persegi dengan sistem hidroponik yang kita rancang waktu itu sekitar 150 ya. 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sivingugra Farm Hortikultura. Kami selaku owner bersama istri. Ya, perkenalan nama saya Vidi pertama. Nama saya Noviantari. Di sini kami selaku owner mempunyai usaha greenhouse melon premium yang luasan kurang lebih hampir 4.200 meter persegi. Di sini setiap satu greenhouse kapasitas tanamannya yaitu 3.400 tanaman. Dari total keseluruhan kapasitas tanamannya itu kurang lebihnya ada 9.000-an. Ya, dari kita, background kita, itu kita kuliah di jurusan pertanian kebetulan. Jadi kita memiliki usaha ini berawal dari passion kita yang ada di bidang pertanian gitu. Dan saya dulu mendalami hidroponik melon ini sesuai dengan pekerjaan saya dulu sebelum saya membangun usaha ini bersama suami. Jadi saya kerja di bidang hidroponik melon. Lalu kita kembangkan. Kita buka usaha mandiri pribadi bersama suami dengan greenhouse bambu yang kita miliki ini. Hobinya berbeda sebenarnya. Ya, awal kisahnya ya kalau saya sama istri ya sebenarnya bukan dari, walaupun satu jurusan background pertanian, tapi saya aslinya bukan di pertanian gitu. Jadi passion saya di IO, di travel, jadi melanglang buana, suka jalan-jalan kemana-mana. Nggak taunya pas COVID itu, ya sebelum sama istri, sudah COVID tidak ada apa-apa, sudah ditutup semua, perjalanan sudah tidak ada karena maraknya corona itu. Akhirnya saya masih pacaran lah sama istri, usaha masih pacaran. Ya akhirnya saya usaha buka greenhouse hidroponik melon premium gitu. Nah, kebetulan di masa COVID itu permintaan buah semakin tinggi karena orang-orang aware akan kesehatan mungkin ya kalau misalkan COVID. Nah, melon yang kita produksi ini bukan bebas pestisida tapi bebas residu pestisida. Jadi kita nggak menggunakan pestisida ketika mau panen gitu. Jadi hal itu yang salah satunya yang menyebabkan permintaan melon semakin tinggi waktu itu. Dan orang-orang pada beralih ke buah semua gitu untuk kesehatan. Nah, jadi permintaan tinggi waktu itu, kita juga ada supplier yang mendukung kita untuk produksi yang lebih banyak lagi gitu. Tantangan yang awal sih kita sebenarnya dana ya kita sebenarnya waktu itu kebetulan karena Mas Widi waktu itu IO, jadi ada sebagian simpanan ya, tabungan gitu. Terus kebetulan juga ada supplier yang mendukung karena saya dulu bekerja di suatu tempat yang sama gitu di bidang hidroponik melon. Orang sudah mengenal saya waktu itu dengan kualitas melon yang saya berikan. Akhirnya beliau mendukung kami untuk membangun greenhouse dengan meminjami kita modal. Jadi setiap panen nanti kita store ke mereka potong gitu. Iya, kerjasama sama suppliernya itu. Wis pokok kita panen berapapun ya nanti dipotong. Iya. Karena saya ikut suami. Jadi awalnya memang ikut suami karena suami di sini. Jadi kita lokasinya juga di sini dan pertimbangannya waktu itu kita deket sama Bali, pengiriman Bali sama Surabaya ada di tengah-tengah gitu. Jadi
lumayan strategis juga. Sama ini dulu kan panas cuacanya terkenal bagus untuk melon ya kalau di Situbondo gitu, melon open field juga. Nah kebetulan waktu itu panasnya standar sih, maksudnya nggak seperti akhir-akhir tahun kemarin ini. Tahun ini itu panasnya yang sangat tinggi sekali gitu. Yang tahun-tahun kita pertama bangun itu panasnya cuacanya masih mendukung ya, masih mendukung kita untuk berbudidaya melon. Jadi pas aja sih kalau di Situbondo. Yang utama sih karena ikut suami. Pertama berapa? Satu dulu. Satu, karena pertama kita satu greenhouse, luasan 1000 meter persegi, itu kita pakai satu orang sama kita bertiga ya. Meski kebut tidak, yang punya juga ya kerja. Kita juga ikut kerja waktu itu, jadi 3 orang sama kita berdua, satu pekan 4 orang. Ya, apa ya alasannya? Ya karena pada waktu itu udah ada pekerjaan yang bisa menerima, gitu loh. Sudah musim COVID, udah ada apa, kerjanya tidak bisa, ya dekat di rumah ya mau tidak mau kan penghasilan setiap harinya dari mana kalau udah kita harus nyari. Iya. Kebetulan waktu itu saya yang memang passionnya di situ, memang suka di hidroponik waktu itu. Karena menurut saya hidroponik ini pertanian yang memang panas, tapi menurut saya bersih gitu. Jadi bersih, rapi gitu. Maksudnya bedalah dari pertanian open field gitu. Nah jadi waktu itu saya ngajak Mas Sidi waktu itu untuk bisnis berdua di bidang melon ya, karena waktu COVID Mas Sidi lagi jatuh di bisnis sebelumnya gitu. Jadi kita memutuskan untuk melon. Waktu itu memang harga melon stabil ya. Maksudnya sampai sekarang pun harga melon hidroponik itu stabil ketika kita benar-benar bisa menjaga kualitas yang kita miliki gitu. Jadi kita memilih untuk bertani melon waktu itu. Dari awal kita berbisnis ini, modal untuk investasi greenhouse itu kan tinggi. Jadi waktu itu kita punya dana sekitar 50 ya. Kita berdua itu dari pendapatan kita, pekerjaan kita masing-masing di sebelumnya. Sedangkan untuk bangun greenhouse waktu itu dengan luasan 1000 meter persegi dengan sistem hidroponik yang kita rancang waktu itu sekitar 150 ya, 150 sampai 180-an lah waktu itu. Nah, waktu itu kita didukung itu oleh supplier yang mendukung kita, dipinjami dana untuk kita bangun investasi di greenhouse, kita kerjasama. Jadi setiap melon yang kita panen kita masukkan ke beliau gitu. Nah, dengan berkembangnya waktu, panen yang stabil waktu itu kita panen dalam 1 tahun itu kita bisa panen 4 kali panen ya, 4 kali panen waktu itu dalam 1 tahun. Nah, kita bisa menambah luasan greenhouse lagi 1000 meter persegi lagi ya, dalam 1 tahun ya waktu itu. 1 tahun setelah itu kita bisa membangun 1 greenhouse lagi. Terus di tahun 2023 akhir sampai 2024 ini kita sudah bisa membangun 3 greenhouse. Oh, keempat. 3. Oh, 3. Yang 4 kan dia. Oh iya. Jadi 3, totalnya 3 greenhouse gitu. Nah, tapi kendalanya gini, kita ada namanya bertani ya, usaha di tanaman hidup gitu, makhluk hidup. Jadi enggak selalu enggak selalu berhasil gitu. Jadi ada masalah di tanaman, terserang hama. Waktu itu kita juga sempat terserang banjir ya, hampir 3 kali tanam itu kita gagal terus karena sebelum besar itu tanaman masih kecil-kecil itu sudah kena banjir gitu di tempat yang pertama kita bangun gitu. Nah,
Itu awal kita agak ini ya, agak apa? Shock. Agak ini jatuh juga, kita agak jatuh di situ. Nah, terus kita juga sempet kerja sama juga sama orang waktu itu, sama saudara kita kebetulan. Jadi dipindahlah ke tempat yang lebih bagus yang tidak kena banjir gitu, greenhouse-nya gitu. Terus setelah itu kita juga di tahun 2024 ini, 2024 awal ya, karena panasnya yang tinggi, 2023 akhir sampai 2024 awal, itu panasnya sangat tinggi sekali, yang menyebabkan serangan hama khususnya kutu kebul itu semakin merajalela gitu. Bahkan kita pernah restart 2 kali, jadi restart kita nggak panen gitu. Kita nggak panen itu 2 kali gitu, itu kita nggak panen 2 kali. Terus di ketiga periodenya itu kita bisa panen. Nah, mungkin di tahun-tahun ini ya kita mengalami masa sulitnya kita karena cuaca gitu, karena cuaca yang kita alami. Terus Cuacanya tambah panas. iya, panasnya itu ya, kita kembali lagi kita mencoba untuk menawarkan kerjasama ke orang gitu, untuk kita bangkit kembali lah istilahnya gitu. Karena di sekarang ini kan cuaca sudah nggak panas ya gitu, nggak panas. Jadi memang kita sempat jatuh karena panas yang tinggi itu. Untuk itu kita selalu, untuk ada apapun yang kita alami dalam usaha kita selalu, jadi kan kita satu tim itu 5 orang. Saya, suami, sama tim kebun itu ada 3, admin ada 1. Jadi kita selalu berdiskusi dengan 5 orang ini ketika ada permasalahan budidaya dan kita selalu berdiskusi untuk selanjutnya kita win-win solutionnya. Iya, solusi yang kita akan lakukan nanti ke depannya apa gitu. Nah, untuk sementara ini ketika kita gagal waktu itu nggak ada panenan, jadi kita mencoba untuk membuka mitra gitu. Karena ya alhamdulillahnya pasar kita sudah Lebih dari cukup. Iya, sudah, maksudnya terpenuhi lah gitu. Jadi pasarnya kita mau buang ke mana itu sudah ada pasar yang menerima. Cuman karena terkendala dengan gagal panen waktu itu sampai restart 2 kali, akhirnya kita mencoba untuk membuka mitra dan mengambil barang milik petani lain yang masih belum bisa menjual ya. Jadi kita buka mitra waktu itu. Jadi kita ambil melonnya, kita jualkan gitu, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sudah stabil gitu. Kita masih ngejar stabilnya pasar itu, karena kalau misalkan kita nggak ngasih, kita gagal panen misalkan 2 kali, berarti selama 6 bulan ya kita nggak masukkan barang. Nah itu otomatis pasar kan sudah dimasuki mungkin supplier lain gitu. Akhirnya untuk solusi sementara waktu itu, jadi kita ambil melon itu, kita masukkan ke toko-toko. Ya, harapannya ya kami bisa membantu menciptakan lapangan kerja lah. Kan itu yang sebagian dari ibadah juga gitu. Intinya bukan target kami, bukan mencari profit setinggi-tingginya, enggak. Sama, intinya kita membantu kesesama juga lah gitu. Apalagi ya, semoga semakin besar semakin bisa memenuhi pasar yang diminta gitu. Jadi harapannya ke depannya juga semakin banyak panenan yang kita buah yang kita panen, akan semakin banyak juga orang-orang yang mungkin bekerja di sini ya gitu. Ya, jangan mudah patah semangat, tetap semangat di jalan Allah, walaupun sulit tapi pasti ada jalan.
Jadi innamal yusra innamal yusra gitu. Sudah, jangan patah semangat aja, pasti ada jalan, itu aja. Kendala pasti ada, tapi solusi itu pasti tercipta.